Penyegaran dulu nih Mas untuk para sobat cuan kita Yap, yang baru. Apa sih sebenarnya perbedaan antara right issue, private placement dan juga IPO? oke. Mungkin berangkat dari IPO aja ya kalau berdasarkan Mhm, urutan. Initial public offering. Jadi itu adalah langkah pertama suatu perusahaan atau emiten menjadi perusahaan publik. Itu pertama kalinya sahamnya ditawarkan ke bursa dan ke investor publik. Nah, kemudian setelah IPO, mereka punya kesempatan untuk melakukan secondary offering sebenarnya. Namanya rights issue. Nah, rights mhm, issue ini ada dua. Pada dasarnya ini adalah penerbitan saham baru ketika perusahaannya sudah menjadi perusahaan publik. Nah, penerbitan saham baru ini ada dua caranya. Yang pertama adalah right issue biasa dan juga ada private placement atau kalau bahasa Indonesianya non HMETD. Jadi bedanya adalah mhm. kalau right issue semua pemegang saham itu berhak untuk melakukan subscriptions atau untuk mengeksekusi saham barunya. Nah, sementara kalau placement itu emiten tersebut menerbitkan saham baru, tapi hanya didedikasikan untuk satu spesifik investors atau satu konsorsium investors gitu. Jadi tidak terbuka untuk seluruh pemegang saham. Kira-kira seperti itu bedanya. Mhm. Berarti ini ya agak mirip dengan, ilustrasi yang kita gambarkan di sini. Kalau Ya, bedanya tepat berarti sekali yang itu right Mas. issue right issue dan private placement ini ada yang investor tertentu, kemudian kalau right issue ini seluruh pemegang saham berarti punya hak begitu ya untuk menambahkan kepemilikan efeknya atau tidak begitu ya, Mas Bias. Nah, kalau Betul. kita lihat, di mana sih biasanya sobat cuan ini dapat mengetahui saham-saham yang akan right issue? Ya, pada dasarnya setiap emiten yang berencana atau mau mulai melakukan proses right issue atau penambahan modal, menerbitkan saham baru itu harus lapor ke BEJ. Jadi, Mhm, semua proses registrasi dan semua proses publikasi pasti, eee, ada dilaporkan di websitenya BEJ. Mungkin Eee, bisa lebih dicek ke arah sana ya, ke websitenya mhm. idx.co.id di mana di pengumuman dari, emiten gitu. Kemudian juga biasanya mereka juga sounding lewat, media massa ketika mereka sudah ada rencana untuk melakukan right issue dan itu dilakukan ketika mereka sudah menerbitkan prospektus Mas, pasti akan dipublikasikan melalui media massa pada dasarnya. Kita jawab yang 2 pertanyaan di awal dulu ya. Ini terkait dengan cara hitung-hitungannya nih menentukan harga saham right issue itu mahal atau murah. Ini kita coba ambil satu contoh ya, emiten yang baru saja, berhasil, right issue di hari ini Mas Bias, ini ada BBHI, rasionya 86/100 begitu di harga Rp478. Ini sebenarnya hitung-hitungannya seperti apa nih murah mahalnya? Ya, pada dasarnya, biasanya emiten atau pemegang saham pengendali dari emiten tersebut akan menentukan harga right issue yang paling favorable dan optimum. Karena mereka harus, out dua dua kemungkinan ya, dua kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan pemegang saham supaya mendapatkan insentif untuk mensubscribe atau mengkonversi rights-nya menjadi saham baru, sehingga, dana yang mereka dapatkan dari right issue itu menjadi optimal. Tapi di sisi lain mereka juga harus menjaga eee, kepentingan pemegang saham lama yang memang sudah pegang sahamnya dari cukup lama dan tidak Mhm, boleh sampai, valuasinya jauh di bawah, valuasi, saham yang sebelumnya karena itu akan men-trigger sentimen negatif di pasar. Jadi untuk menghitung kira-kira lebih murah atau lebih mahal, biasanya dahulu kita pakai yang namanya TERP, Theoretical, Ex-Right Price gitu ya. Jadi kita hitung secara ada rumus formulanya memblended-kan antara, harga saham baru dengan harga saham lama termasuk rasionya, dari situ akan keluar harga TERP-nya. Biasanya kalau harga mhm. right issue-nya masih di bawah harga TERP, itu relatif murah. Biasanya kita bisa bilang begitu. Dan sebaliknya kalau Mhm, lebih tinggi jadi relatif lebih mahal. mhm, baik. Ini nih yang harus diperhatikan oleh sobat cuan. Kita beralih nih ke pertanyaan kedua karena masih relate ya terkait juga dengan hitung-hitungan, tapi Ya, hitung-hitungan yang ini tentang untung rugi nih. Untung atau rugi nggak nih katanya Mas Bias ambil saham saat right issue itu berlangsung? baik. Mmm
pada dasarnya begini, semua biasanya tujuannya adalah baik ya, apalagi terutama Mhm. kalau misalnya pemegang saham pengendalinya, juga turut meng-exercise, rights-nya. Artinya mereka siap, berkomitmen untuk melakukan injeksi dana juga ketika right issue atau bahkan ketika, pemegang saham pengendalinya menjadi standby buyer ataupun ada pihak Mhm. lain yang menjadi standby buyer. Nah, biasanya kalau kayak gini kita ngelihat komitmennya sangat kuat, jadi eee, propensity untuk peluang ini untuk menjadi, meningkatkan kinerja tuh biasanya lebih tinggi, lebih baik gitu. Jadi kalau saya sih biasanya kalau misalnya ada right issue, kemudian ada standby buyer-nya ataupun pemegang saham pengendalinya berkomitmen penuh untuk men-subscribe rights-nya, saya cukup optimis ya, saya cukup, ini ya, cukup Mhm. yakin ya bahwa ini akan Mhm. berdampak baik dan itu akan membuat ketika kita ikut right issue-nya jadi kelihatan lebih murah gitu, lebih Mhm. atraktif gitu. Kita, lihat dari, sisi sektoral sendiri ini kan banyak banget ya emiten-emiten di tahun 2021 kemarin yang melakukan right issue tujuannya adalah untuk menggalang dana utamanya pada emiten-emiten bank digital dan juga bank-bank kecil begitu untuk memenuhi permodalannya. Nah ini, proyeksi untuk emiten-emiten bank kecil, saham-saham bank kecil di tengah gencarnya aksi berburu dana ini seperti apa ini nantinya di 2022? Akankah berlanjut kembali? Ya, saya pikir, memang bank-bank kecil ini, butuh ya untuk melakukan right Mhm. issue ya. Karena ada aturan OJK yang menyatakan bahwa mereka bisa diturunkan statusnya menjadi BPR kalau, eee kekuatan permodalannya di bawah 3 triliun. Jadi otomatis mereka harus, mencari, dana untuk memenuhi, minimal ini. Dan apakah ini akan berlanjut? Kalau menurut saya untuk beberapa bank kecil yang memang sedang berusaha untuk menjadi bank digital, berevolusi menjadi bank digital, kekuatan permodalan akan menjadi sesuatu yang sangat penting ya untuk, Mhm. menjustifikasi atau untuk men-support growth rate mereka, potensi pertumbuhan mereka ke depan. Justru kita harus agak ragu sih kalau misalnya ada satu bank bilang mau jadi, digital bank terbesar di Indonesia, tapi kekuatan permodalannya masih sama-sama aja gitu dan bahkan mereka nggak, memperkuat, permodalan mereka. Itu sesuatu yang secara eksekusi mungkin saya pikir agak-agak nggak mungkin gitu ya. Jadi, Mhm. adalah sesuatu yang normal kalau mereka melakukan right issue kembali untuk kembali memperkuat permodalan mereka supaya growth-nya mereka tetap bisa tinggi, gitu sih, Mas. Mhm. Baik. Kemudian kalau kita lihat nih ada saham-saham yang akan right issue nanti akan, berjalan di tahun 2022 ini adalah BRMS begitu atau PT Bumi Resource Mineral. Rasionya 1:5 di harga Rp70 per unit sahamnya. Banyak sobat cuan yang bertanya nih, bagaimana nih terkait dengan emiten BRMS ini proyeksinya? Dari Mas Bias seperti apa? Ya, saya pikir, kita balik lagi ke Mhm. 2 cara penting untuk melihat right issue tadi. Mhm. Pertama penggunaan dananya, setahu saya BRMS menggunakan dana right issue ini untuk Mhm. mengembangkan tambang mereka di Gorontalo, yang itu sudah pasti akan menjadi sumber pendapatan dan juga, eee, penyokong earnings mereka ke depan. Mhm. Kapasitasnya cukup besar dan, yang perlu kita lihat adalah eksekusi dari, pengembangannya tersebut gitu. Dari faktor yang pertama itu sudah masuk, kita sudah cukup positif karena memang benar-benar akan menjadi, penyumbang kenaikan performa mereka di masa depan. Kedua dari Baik. sisi, eee, komitmen dari pemegang saham, saya pikir, komitmennya cukup cukup baik, sangat kuat gitu ya, pemegang saham existing atau founder atau pemegang saham pengendali berkomitmen untuk men-subscribe rights-nya. Jadi saya pikir, nggak ada terlalu, sentimen atau masalah dari sisi itu ya. Jadi kita cukup positif untuk right issue-nya BRMS. Mhm. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk Mas Bias ini terkait proyeksi right issue di 2022 ini. Apakah tren dari right issue ini akan meningkat begitu ya mengingat keberhasilan di tahun 2021 dan apabila memang akan meningkat sektor yang mana nih yang sekiranya akan melakukan paling banyak right issue di 2022 Mas Bias? Iya, saya pikir, ini balik lagi dari kondisi capital market kita, Mhm. equity market kita, pasar saham kita yang sangat kondusif,
sehingga emiten bisa secara optimal melakukan penggalangan dana baru dari penjualan saham baru gitu ya, dari right issue. Dan kalau kita lihat ekspektasi di 2022 bahwa market kita masih akan kondusif walaupun ada potensi kenaikan Fed rate dan lain sebagainya, kita melihat masih akan berlanjut right issue proses kayak gini di 2022. Beberapa sektor mungkin akan tetap dari sektor perbankan yang kecil-kecil yang mungkin mau transformasi menjadi bank digital. Kemudian juga ada beberapa emiten manufaktur atau emiten mining yang mungkin mau dari tadinya dari bisnis mining segmen yang satu ke mining segmen yang lain, atau mungkin mau melakukan hilirisasi dari yang tadinya hanya jualan komoditas kemudian mau mulai masuk ke manufaktur. Saya pikir itu juga berpotensi melakukan right issue ya. Tapi untuk beberapa sektor yang memang sudah stable gitu ya growth-nya, saya pikir unlikely untuk melakukan right issue. Biasanya sektor-sektor yang ada cerita ekspansi Baik. yang biasanya akan melakukan right issue. Baik, ini